IoT. Hai guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cica Wiyarsa dari NIM 211035. Saya dari kelompok 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Aryano Graha dari kelompok 5 IoT. Halo, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muzaki Abdullah dengan NIM 211097 dengan kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Alfiansah dari kelompok 5 IoT. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Putra dari kelompok 5 IoT. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cica Wiyarsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang kami pakai pada proyek saat ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang alat-alat yang kami gunakan, kita terlebih dahulu mengenal apa itu sensor dan apa itu aktuator. Yang pertama, ada sensor. Sensor bekerja untuk mengumpulkan data menit dari lingkungan sekitar mereka, kadang juga sebagai detektor. Karena fungsi utama sensor adalah mendeteksi perubahan sekecil apapun di lingkungan sekitarnya, maka bisa disebut dengan secara real time. Selanjutnya yang kedua ada aktuator. Aktuator bekerja secara berlawanan dengan sensor. Sedangkan sensor adalah sense atau mendeteksi. Dan aktuator bertindak, maka mereka menerima sinyal atau perintah, dan atas dasar itu mereka menyebabkan suatu tindakan. Keduanya bisa dikatakan sangat penting. Karena begitu, sensor mendeteksi perubahan lingkungan. Aktuator diperlukan untuk membuat suatu terjadi berdasar pemicunya. Perkenalkan, nama saya Muzaki Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang kami gunakan. Yang pertama adalah DHT22. DHT22 merupakan sensor yang dapat mengukur suhu dan juga kelembaban. Sensor berikut ini mempunyai keluaran berwujud sinyal digital. Sensor DHT22 ini mempunyai pengeluaran yang sangat akurat dengan bayaran suhu ruang pengaturan dengan nilai yang tersimpan yang ada dalam memori ATP terpadu. Sensor DHT yang dapat mendistribusikan mencapai 20 meter jaraknya untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. RFID. Yang kedua adalah RFID RC522 atau biasa disebut dengan Radio Frequency Identification, yang merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai pengidentifikasian terhadap suatu objek. Dua komponen utama pada RFID. Yang pertama adalah RFID tag. RFID tag merupakan sebuah perangkat yang akan diidentifikasi oleh RFID reader yang dapat berupa perangkat pasif maupun aktif yang berisi suatu data atau informasi. Perangkat pasif tidak dapat mempunyai satu daya, sedangkan perangkat aktif mempunyai satu daya. Pada RFID terdapat dua jenis, yaitu read write and only read. Selain itu, RFID tag mempunyai dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah IC integrated circuit sebagai pemrosesan informasi, modulasi dan demodulasi sinyal RF dengan yang beroperasi satu daya DC. Yang kedua adalah antena untuk mengirim dan menerima sinyal. RFID reader adalah mempunyai fungsi membaca data dari RFID tag. RFID reader dibedakan menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Pasif adalah hanya bisa membaca data dan RFID dari RFID tag aktif. Aktif dapat membaca data RFID tag pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Alfiansah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sintak RFID. Sintak yang pertama include SVI dan MFRC, yaitu
yaitu untuk memanggil library RFID. RFID itu radio frequency identification. Sintak selanjutnya yaitu define len 1 angka 0, yaitu untuk mendeklarasikan variabel lampu ke-1 atau menyatakan variabel lampu ke-1. Define len kedua angka 16, yaitu untuk mendeklarasikan variabel lampu kedua atau menyatakan variabel lampu kedua. Selanjutnya define buzzer nomor 2, deklarasi variabel untuk buzzer atau menyatakan variabel untuk buzzer. Selanjutnya define reset pin angka 5, deklarasi variabel untuk RFID. Sama dengan SDA pin nomor 4 untuk mendeklarasikan variabel untuk RFID. Selanjutnya kita ke sintak point setup atau kata kunci yang berjalan hanya satu kali. Selanjutnya pin mode LED 1 output. Deklarasi ini yaitu untuk memanggil lampu ke-1 untuk menghasilkan keluaran. Dan LED kedua output yaitu untuk mendeklarasikan atau memanggil lampu ke-2 untuk menghasilkan keluaran. Selanjutnya buzzer output yaitu untuk mendeklarasikan atau memanggil buzzer untuk menghasilkan keluaran. Perintah sintak serial begin yaitu untuk mengetahui jenis serial monitornya. SPI begin yaitu untuk berfungsi untuk RFID untuk dimulai. Serial print atau put your card to reader yaitu untuk menaruh kartu Anda ke pembaca. Selanjutnya digital write LED 1 low, artinya yaitu alat untuk dimatikan terlebih dahulu atau lampu ke-1 akan dimatikan terlebih dahulu. Buzzer low yaitu alat atau buzzer akan dimatikan terlebih dahulu. LED kedua low, alat lampu kedua akan dimatikan terlebih dahulu. Selanjutnya void loop yaitu kata kunci yang berulang kali dilakukan. Sintak yang selanjutnya yaitu if MVRC is new card present, artinya yaitu jika tidak ada kartu yang di-tap maka ulangi kondisi hingga kondisi ada kartu RFID dikembalikan. Selanjutnya jika MFRC read card serial, yaitu jika tidak ada serial yang di-tap maka ulangi kondisi hingga kondisi ada serial RFID dikembalikan. Selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya Serano Riza. Waktu dan tempat dipersilahkan. Rizal Putra akan melanjutkan penjelasan sintek yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara Gilang. Kolom 26 point loop yaitu kata kunci suatu perintah yang asalnya program yang berulang selama board Arduino aktif. Sedangkan if jika tidak ada kartu yang di-tap maka ulang kondisi hingga kondisi ada kartu RFID.
Dan di kolom 31 if sama jika tidak ada serial di tab maka ulang kondisi hingga kondisi ada serial RPAD. Dan di kolom 46 serial print melakukan enter, dan di kolom 47 serial print pesan mengeluarkan pesan. Dan di kolom 50 if jika kartu ini bernilai benar, atau cocok dengan pin yang tertera pada perkondisian. Kolom 51 kartu cocok, terdapat keluaran kartu cocok. Dan di kolom 53 LED 1 akan menyala, buzzer akan menyala, dan delay selama 1 detik. Di kolom 56 LED 1 dimatikan, buzzer dimatikan, dan delay selama 1 detik. Kolom 61 else jika sama dengan kolom 50 jika kartu ini bernilai benar atau cocok dengan pin yang tertera pada perkondisian, terdapat keluaran kartu cocok. Dan LED 1 akan menyala, buzzer akan menyala, dan delay selama 1 detik. Dan LED 1 akan mati, buzzer akan dimatikan, dan delay selama 1 detik. Di kolom 73 dan yang terakhir else jika kartu tidak cocok maka keluarkan. LED 2 akan menyala, buzzer akan menyala, dan delay selama 1 detik. Dan LED 2 akan dimatikan, buzzer dimatikan, dan delay selama 1 detik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RFID itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadlan Ardiansyah. Saya di sini akan menjelaskan sintak lampu suhu atau disebut DHT. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu include ESP8826.h, yaitu ini memanggil ini ada di sketch, masuk ke include library, lalu cari nama ESP8266 Wi-Fi. Nah, yang ini. Nah, itu untuk mengikut fungsi khusus ESP8266-nya. Include DHT.h untuk memanggil library DHT yang ada di masuk ke sketch, lalu include library, cari DHT library. Nah, segini menggunakan WiFi hotspot HP, yaitu Conchar itu SSD, itu menggunakan deklarasi variabel untuk nama SSID WiFi-nya. Conchar password, deklarasi variabel untuk nama password WiFi. Selanjutnya WiFi server 80 itu untuk apa? Nah, server ini untuk yang digunakan, server ini menggunakan port yang ada di TUS masuk ke port. Cuman ini tidak dinyalakan node MCU-nya, maka port tersebut tidak terbaca. String header yaitu untuk deklarasi variabel. String green state ini nyatakan sedang off, sama juga dengan string red state off. Lalu const int green ini yaitu mencolok ke port D1 yang ada di node MCU, dan const int red D2 masuk itu ke
port D2. Langsung selanjutnya ini unsigned log current times itu menjelaskan tulisan ada milli. Unsigned log previous time itu 0 karena long timeout itu 2000 atau bisa disebut 2 detik. Nah, ini segini coding sintak ini segini itu untuk deklarasi variabel untuk berapa lama timeout berjalan. Nah, ini variabel float T sama float H. Yaitu variabel H dengan tipe data float atau bisa disebut bilangan real menjadi variabel yang digunakan untuk membaca kelembaban, sedangkan suhu dibaca oleh variabel T. Nah, lalu selanjutnya ke sintak define DHT fin 2. Nah, ini segini untuk menjalankan fungsi DHT-nya supaya berjalan. Nah, void setup kata guna yang berjalan hanya satu kali saja. Contohnya seperti serial begin 115.200 untuk menampilkan serial monitor yang digunakan adalah yang itu 115.200 yang adanya di serial monitor, cuman ini enggak ditampilkan karena node MCU-nya tidak dicolokkan. Pin mode green outputnya ini segini itu untuk deklarasi pin yang digunakan dan jenis apa alat itu, jenis alatnya yaitu keluaran digital write green sama write low itu untuk mati si lampunya. DHT begin itu untuk memulai fungsi DHT. Nah, berikut sintak untuk mengoneksikan ke WiFi menggunakan serial printer connection to menampilkan koneksi to serial printer and SSID itu untuk menampilkan SSID-nya yang ini. SSID-nya kita memakai nama well. Lalu WiFi begin SSID dan password while will WiFi status jika connected maka akan terbaca connected dengan delay 5 detik 5 second gitu. Nah, kalau serial printer ini ketika tidak terkoneksi ke WiFi maka akan muncul titik-titik seperti ini dan seterusnya kembali seperti itu. Jika tidak koneksi ke WiFi maka akan terus ada titik-titik sebelum itu connect ke WiFi. Setelah connect ke WiFi itu langsung ada tulisan well to connected. Selanjutnya codingan ini segini teh untuk menampilkan otomatis lokal IP yang digunakan pada WiFi saat ini. Nah, yang WiFi saat ini yang digunakan itu yaitu yang ini. Nah, lanjut server begin yaitu untuk fungsi server
akan dimulai. Server begin ini. Plot H yaitu DHT, Rate Humidity, deklarasi variabel untuk membaca kelembapan. Nah, yang plot DHT Rate Temperature untuk deklarasi variabel membaca suhu. Nah, serial printer H yang ini fungsinya untuk menampilkan nilai kelembaban yang bakal muncul di serial monitor ketika portnya dicolokin, nanti akan muncul seperti itu, menampilkan kelembaban. Serial printer T, plot T itu untuk menampilkan nilai suhu. Nah, nanti kita bisa melihat di serial monitor. Nah, berhubung node MCU-nya tidak dicolokin, maka tidak terbaca not connected. Soalnya node MCU-nya udah dikerumahin. Nah, mungkin ini teh asa grogi gitu lah. Merenya luka kunaon subuh kene meureun tos dimulai ngejelaskeun jadi grogi. Cukup sekian dari penjelasan kami, punten rada capruk sama maafkan bila ada kata-kata yang saya ucapin itu pabelit karena ya meureun ai kieu mah pabelit tapi duka mun ketemu mah. Punten bila lepat dan nu bener mah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup bae lah ku doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kembalikan kepada rekan saya untuk menjelaskan sintaks selanjutnya. Saya Mazaki Abdullah dengan NIM 2110397. Kepada Fadlan saya berterima kasih karena sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan sintaks-sintaks selanjutnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan sintaks yang sudah dibacakan oleh Fadlan dan untuk melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Fadlan. Nah, if jika terdapat kliennya atau terdeteksi kliennya, maka H sama dengan DHT read humidity. Nah, makanya read ini adalah untuk membaca kelembapan, dan T sama dengan DHT read temperature ini adalah untuk membaca suhu. Nah, maka tampilkanlah serial print line dengan bacaan new client titik, dan di sini saya akan melakukan string current line. Ini adalah untuk mendeteksi variabel. Nah, current time ini adalah current time ini berbentuknya millisecond atau lebih kecil dari detik. Nah, previous time ini sama dengan current time. Nah, while maka ulangi klien yang sudah terkoneksi. Jika server connect ini, maka akan melanjutkan sintaks ini yang di dalamnya. Ya, jika si klien ini sudah tersedia, maka jalankanlah variabel ini. Client read ini adalah client titik read ini untuk membaca kliennya apa, dan tampilkanlah di serial monitor. Nah, jika C atau jika klien ini sama dengan garis baru, maka si enternya adalah
dengan panjang 0. Jika enternya panjangnya sama dengan 0, maka jalankanlah fungsi ini. Nah, dan jalankan juga fungsi ini if dalam if. Jalankan fungsi ini ya ini untuk apa? Untuk tombol lampu, untuk menjalankan tombol lampu pada web. Nah, untuk menyalakan tombol waktu digital green. Jika si lampu satu adalah on, maka nyalakan maka nyalakanlah lampu warna hijau. Dan jika off, maka matikan lampu warna hijau. Nah, di sini header get tree on ini untuk fungsi untuk menjalankan lampu kedua. Nah, jika lampu kedua sama dengan on atau nyala, maka digital right ini adalah maka nyalakanlah lampu warna merah. Dan jika off, maka matikanlah lampu warna merah. Nah, client print line. Nah, client print line doc type HTML. Nah, ini adalah client ini berhubungan ditampilkannya berupa HTML, maka jalankan fungsi sintaks HTML-nya. Nah, dan kami di sini webnya menggunakan satu file di Arduino, jadi tidak terpisah filenya. Maka jalankanlah sintaks HTML. Nah, ini adalah sintaks HTML. Lalu jika green state sama dengan off atau lampu ini mati, maka client print line, maka si tombol akan berubah menjadi on. Jika tidak, maka jika green state sama dengan off, maka jalankanlah perintah untuk munculkanlah perintah tombol on. Jika tidak, maka munculkan tombol off. Ini client fill line LED merah ini adalah munculkanlah di web paragraf baru dengan LED merah sama dengan red state. Ini variabel yang sudah dipanggil tadi. Nah, jika red state adalah off atau mati, lampu merah mati, maka munculkanlah button on. Jika tidak atau sama dengan lampu merah menyala, maka munculkanlah lampu off. Nah, setelah perintah-perintah yang ada di atas, maka kita membuat atau munculkan paragraf baru dengan headingnya H1 dan munculkanlah DHT11 monitoring. Nah, buatlah paragraf baru dengan suhu. Nah, suhunya berapa? Setelah munculkan ini, maka suhunya berapa? Nah, di sini sudah variabel ini sudah dideklarasi sebelumnya. Nah, yang ini THT sama dengan DHT read temperature, maka munculkanlah nilai temperatur dengan bacaan C atau persen atau derajat Celcius. Nah, buatlah paragraf baru dengan kelembaban dan H munculkanlah nilai kelembaban. Nah, lalu setelah menjalankan sintaks sebelumnya, maka berhentikanlah fungsi sebelumnya. Else curl line. Nah, ini lalu
Jika kliennya servernya sudah dimatikan, maka berhentikanlah kliennya. Jadi dengan perintah client stop. Nah, langsung di sini di serial monitor akan memunculkan klien adalah disconnect atau tidak terhubung. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata dan lain hal. Mohon maaf apabila kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datang dari kita sendiri. Sekian dari kami. Wabillah, quote dari kami adalah undur maqala wa tandur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa pembicaranya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, bener.